teman-teman semua, kembali berjumpa bersama saya Kovino dalam channel Go Tutorial. Oke, kita akan belajar bersama-sama teman-teman melanjutkan tentang pembahasan kimia biasanya di kelas 10 ya. Dan ini kita akan bahas tentang kadar unsur dalam suatu senyawa. Jangan di skip ya teman-teman semua, dan juga jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang lain untuk pembelajaran kita bersama. Oke, konsepnya sederhana saja. Oke teman-teman, sudah harus mengingat lagi tentang konsep massa molekul ya. Saya sudah jabarkan di video sebelumnya ya. Nah, misalkan seperti ini, diketahui AR, C12O16, N14, dan H1, maka tentukan MR dari CONH2 dua kali. Oke, seperti itu ya. Jadi ini saya jabarkan di sini, kalau menghitung MR berarti tinggal C ditambah O ditambah N-nya ada 2, berarti 2 kali N ditambah H-nya ada 4 ya. Jadi ini kita tinggal masukkan 12 ditambah 16 ditambah 2 kali 14 ditambah 4 kali 1, nanti akan ketemu 60 ya. Itu menghitung massa molekul ya, jangan lupa di situ. Nah, konsep kadar unsur dalam senyawa itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita mau mencari kadar unsur X dalam senyawa apa, itu yang kita hitung adalah total massa atom atau AR nya X dibagi dengan massa molekul atau MR nya senyawa dikalikan 100%. Jadi kalau di sini kita sudah dapatkan CONH2 dua kali itu MR nya 60, maka misalkan seperti ini ya, MR totalnya kita sudah tahu bahwa MR totalnya adalah 60 ya. Maka untuk mencari misalkan kadarnya C dalam CONH2 dua kali itu berapa, kita menghitung totalnya AR yang C dulu. Jadi C nya itu cuma 1, berarti 1 dikali 12 itu adalah 12, maka kadarnya adalah 12 per 60 kali 100% ya. Ini kebetulan angkanya bagus, 20%. Itu juga dengan yang lain, misalkan kita disuruh untuk mencari yang O. Nah, O nya ada 1 juga, 1 kali 16, jadi ketepnya 16, maka kadar O nya adalah 16 per 60 kalikan 100% ya. Sini agak tidak terlalu bagus ya, hasilnya 1600 per 60 ya. Jadi ini bisa kita bagi 4, 400 per 15 dibagi 5 lagi ya, 80 per 3% lah, kira-kira seperti itu aja ya teman-teman ya, konsepnya aja. Kemudian misalkan N ya, N-nya ada berapa? N-nya ada 2, berarti 2 kali 14 itu 28, maka kadar N-nya adalah 28 per 60 dikalikan 100% ya. Ini juga prinsipnya sama, kita bisa bagi 4 itu jadi 7 per 15 dikalikan 100, berarti 700 per 15 bisa kita bagi 5 semua jadi 140 per 3%. Dan berikutnya juga untuk hidrogennya, H-nya hanya ada 4, jadi 4 kali 1 itu ketemu 4, kita dapatkan 4 per 60 dikalikan 100% ya, atau 100 per 15, atau kita bisa bagi 5 jadi 20 per 3% ya, kira-kira seperti itu. Jadi itu mencari kadar unsur dalam suatu senyawa, gampang banget teman-teman ya. Nah, mungkin beberapa soal seperti ini ya, diketahui ARC itu 12, O16, dan Ca40. Hitung kadar unsur kalsium dalam CaCO3. Oke, jadi yang pertama kali kita harus menghitung dulu MR-nya CaCO3. Pada CaCO3 itu berarti Ca-nya 40, C-nya 12, ditambah O-nya ada 3 kali 16 ya. Ini kita dapatkan angka 100. Nah, sedangkan AR-nya Ca sendiri itu cuman ada 1 kali 40, ya berarti 40. Jadi kalau persentasenya Ca itu tinggal 40 per 100 dikalikan 100%, kita dapatkan 40%. Oke, nonton ya. Nah, lagi diketahui AR, C, O, N, dan H ya, itu massa nitrogen yang terdapat dalam 120 gram CONH2 dua kali ya. Saya nggak akan jabarkan lagi ya, tadi barusan senyawanya sama, jadi CONH2 dua kali itu MR 60. Kemudian ditanyain adalah massa nitrogen. Jadi kita menghitung AR-nya nitrogen saja. Yang nitrogennya ada 2 kali 14 berarti 28, maka karena ini pertanyaannya adalah gram, sama saja sih, kita tinggal menghitung dengan bentuk kadar. Jadi massa N dalam urea atau CONH2 dua kali itu tinggal kita masukkan 28 per 60 tapi dikalikan 120 gram ya, karena yang diketahui CONH2 dua kalinya adalah sebanyak 120 gram. Ini bisa kita coret langsung menjadi 56 gram ya. Itu aja teman-teman ya. Nah, berikutnya ini soal yang sama.
Ketahui ArF E56 dan O16 itu massa besi 3 oksida yang dibutuhkan untuk memperoleh 40 gram besi. Nah, ini dibalik teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan lupa massa besi 3 oksida itu rumusnya Fe2O3 ya. Ini kita bisa mencari dulu MR-nya. MR-nya adalah 2 kali 56 ditambah 3 kali 16 ya. 112 ditambah 48 kita temukan 160. Sedangkan karena dibicarakan itu besi ya, kita mencari AR besinya. Besinya adalah 2 dikali 56, 112. Nah, berarti untuk kadarnya Fe sendiri, dari kadarnya Fe sendiri adalah tinggal kita cari dengan 112 per 160. Tapi berhubung di sini sudah diketahui besinya 40 gram. Ya, jadi saya sebut gini aja. Massa besi dalam Fe2O3 itu kan dicari dengan AR-nya besi berapa dibagi MR total dikalikan massa senyawa total ya. Massa senyawa, kalau persentase kita kalikan 100%, tapi karena ini ada massa kita kalikan massa senyawa. Sehingga kalau kita sudah punya 40 gram itu di sini teman-teman. Jadi 40 gram sama dengan 112 per 160 kita kalikan M gitu aja. Sehingga kalau kita cari M itu tinggal 160 dikali 40 dibagi 112. Oke teman-teman ya, ini bisa dibagi 16 ini 10 per 7, jadi nanti ketemunya kira-kira 400 per 7 gram lah ya, seperti itu. Maaf, 4000 per 7 gram maksudnya. Oke, nah seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa ngitung-ngitungnya jangan sampai salah. Oke, dan ini, nah ini juga sering banget keluarnya ya. Seorang petani memerlukan 7 gram nitrogen untuk setiap meter persegi tanah. Nitrogen diperoleh dari pupuk N62SO4. Perkirakan massa pupuk yang dibutuhkan untuk disebar pada lahan seluas 1 hektarnya. Diketahui airnya sudah ada semua. Dari sini kita hitung dulu MR-nya NH42SO4 ya. N-nya ada 2 kali 14 ditambah H-nya ada 8 kali 1 ditambah 32 ditambah 4 kali 16, ini kalau nggak salah ketemu 132 ya. Dan di sini kita memerlukan nitrogen ya, nitrogen. Jadi AR-nya nitrogennya itu 2 kali 14 mendapatkan 28. Jadi kadar nitrogennya itu adalah 28 per 132 ya. Oke, nah artinya ini kita bisa kalikan 100%. Oke lah, itu cara menghitung kadar. Nah, artinya kalau kita memerlukan 7 gram nitrogen, maka NH42SO4 yang dibutuhkan itu adalah sebanyak, kita balik teman-teman, 132 per 28 dikali 7 gram ya. Jadi yang dicari adalah yang NH42SO4-nya, nitrogennya yang diketahui ya, jangan lupa itu dibalik. Oke, ini bisa kita coret 132 dibagi 4 kita dapatkan 33 gram. Nah, ini untuk 1 meter persegi ya. Jadi di N42SO4-nya itu untuk 1 meter persegi memerlukan 33 gram. Nah, untuk 1 hektar itu adalah 1 hektometer persegi atau 10.000 meter persegi, maka perlu pupuk atau NH42SO4-nya sebanyak berapa? 33 dikalikan 10.000 ya. Jadi 330.000 gram atau kira-kira 330 kilogram ya. Oke, itu teman-teman ya, gampang banget caranya. Yang penting jangan sampai salah menghitung, jangan sampai kebolak-balik juga. Ini tentang bagian kadar unsur dalam suatu senyawa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.